Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, luar biasa. Masya Allah ya. Kelas 12 IPS 2. Ya, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membuat sesuatu ya, namanya membuat tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau kalian belum tahu, saya kasih tahu dulu dikit tentang keyakinan kelas. Kalau kalian mungkin familiarnya sama yang namanya kontrak belajar. Atau tahu kontrak belajar itu apa? Tahu. Apa? Ya. Aturan kelas ya kan, kontrak belajar biasa. Tapi yang sekarang saya bukan mau bikin tentang kontrak belajar, tapi lebih keyakinan kelas. Bedanya, kalau kontrak belajar itu biasanya kalian bikin atau ada itu dari si guru ya kan. Misalnya gak boleh main handphone ya kan. Terus gak boleh nyontek, kalau apa-apa terus harus izin dulu gitu kan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih hadir atau timbul atau keluar dari kalian sendiri dan kalian yang meyakini itu. Jadi dari apa yang kalian yakini kemudian kalian terapkan di kelas. Jadi antara si guru dan si anak, nah itu dilakukan di kelas. Gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, karena ini panas, terus kalian biar semakin kompak, saya mau kalian saling berhadapan satu sama lain. Ya. Karena kita lagi mau bikin keyakinan kelas, jadi saya mau kalian berhadapan-hadapan. Jika nggak dipandang terlalu dalam. Oke, sekarang pegang pundak temennya. Izin ketika ingin keluar kelas, bisa gitu. Tidak ngobrol, tidak nyontek, atau enggak asik dalam semua kegiatan kelas, misalnya gitu ya. Apapun tentang kelas yang kalian yakini itu hal yang positif dan kalian bisa menerapkan itu di kelas. Gitu. Oke, sekarang silakan kalian buat. Saya kasih waktu berapa jam? Ya, satu aja. Apa gitu misalnya? Satu kalimat, bukan satu kata, kalimat. Oke, silakan dibuat. Banyak ya. Ya apa? Kalau sama pun nanti kita kelompokkan. Boleh dengan kata-kata yang tidak, boleh bisa langsung kompak, misal kompak dalam sebuah kegiatan, misalnya gitu.
Saya kasih waktu berapa menit tadi ya? 5 cukup kan 5 menit? Pasti jangan lupa ya. Pakai tanda tangan nggak Bu? Boleh. Iya, rangka tuh kita tanda tangannya ada. Gak ada. Gua nggak yakin sama klasik. Klasik itu bisa diyakini. Mikir. Hah? Boleh dua. Kasih nama boleh? Udah. Kalau sudah 5 menit. Bisa Menyiapkan kelas. Siki-siki mere. Baru ya? Mulai membaca. Udah semuanya? Semangat kalau 5 menit padahal ya. Ya, kalau sudah silakan tempel di dan di sini. Dia mukul saya, Kak. Lucu deh yang masuk PTN. Iya. Gaji harus di sini, Bu. Ini lucu banget. Guys, ini gender reveal kebanyakan perempuan, guys. Tim perempuan menang. Bahkan tuh turun mati aja. Oh. Itu yang pasang diam. Ini lucu banget. Oke. Nah, sudah tentang keyakinan kelas ini saya baca dulu. Pasti ada yang hampir mirip ya. Jadi kita kelompokkan dulu. Ini yang jauh apa ini ya? Saling menghargai jika ada teman yang saling sedang presentasi. Tidak boleh main bola di dalam kelas. Lurus.
ya. Jika ingin meminjam barang harus izin. Sering terjadi cuan di sini. Menghargai tenaga presentasi. Aktif dalam semua event apapun kegiatan sekolah menjadi satu bukan sekutu. Aktif. Siapa ya yang bertanya sendirian di depan? Kompak dalam mengerjakan tugas, terutama kerja kelompok. Bener. Kompak kali ini, kompak IPS 2 kompak lah ya. Baru sekarang. Bayar uang kas. Oh, soalnya mau ke villa. Mau ke villa kalian? Kompak selalu kelas dalam apa-apa. Dilarang menyalakan HP di dalam kelas. Hargai teman yang sedang presentasi dan jangan ngobrol. Tolong lebih aktif dalam kelas. Hargai teman. Selalu ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih. Tapi kelasnya bersih kan ya? Banget. Tidak boleh makan sebelum jam istirahat. Kompak dan solid. Wah, solid banget juga nih. Kalau ngomong di kelas tidak teriak-teriak. Yes. Good. Selalu bersama-sama dalam situasi apapun. Tak bisa dikalahkan. Rehan jaga bersatu langsung di kampus. Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, bahasa bersatu. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu juga. Ini anaknya rajin banget nih bikin. Tidak keluar kelas terlalu lama saat ada mapel. Saling menghargai dan dukung apapun. Yes. Ada di Facebook kan mau kompak banget. Tidak boleh bercanda. Itu aja kan enggak boleh. Dia benar menolak. Dia menolak hiburan. Hadir dalam semua pelajaran. Wah, banyak banget. Yang penting minta kompak ya, berarti kreatifnya kompaknya. Apa nih? Memiliki
Oke, ya. Ini sudah dikelompokkan ya. Pertama spidol. Mana sendiri? Oh, aktif tuh, aktif apa? Aktif di atas dia. Iya, yang baru ikut nempel. Oke, yang pertama, ini kalian tinggal bikin kesimpulannya aja ya. Saling menghargai teman representasi. Berarti bisa kita bilang saling menghargai satu sama lain gitu ya. Terus yang ini tidak boleh main bola di kelas. Berarti kata-katanya tidak bermain di dalam kelas. Oke. Siki-siki ber. Tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran kelas tidak keluar kelas pada jam kosong. Terus membuat kelas rapi berarti kalau kebersihan ya. Ya, kemudian membayar uang pas sifat waktu maksudnya kemana ini ya? Bila katanya. Apa? Gimana? Menjawab kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Terus dilarang bermain HP. Emang main HP? Main. Tidak bermain HP. Terus tidak boleh berisi. Tidak berisi. Kemudian jika ingin meminjam barang, berarti izin. Izin saat meminjam. Siapa yang suka ngambil barang tanpa izin? Kemudian aktif dalam semua event, artinya harus aktif. Kemudian menjaga mengerjakan tugas tepat waktu. Mengumpulkan berarti ya, mengerjakan tugas Kemudian yang terakhir, ini banyak banget ini. Berarti menandakan bahwa kelas 12 PS 2 itu ini sudah nih semuanya ya dirangkum. Nah, setelah dari sini kita lihat nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang sudah dari kalian tentukan tadi. Kalau ngomongin selalu
Terus kebersihan. Yang ini tidak keluar kelas pada jam kosong berarti apa? Disiplin. Terus Terus melaksanakan kewajiban berarti tanggung jawab. Ini anggapnya tulisannya bagus ya. Terus tidak bermain HP. Apa? Tertib. Tertib. Tadi tidak berisik udah tadi ya. Izin saat mengambil barang. ada. Ada. Ya ada Bu. Kalau ada kan ada. Iya. Oke, masih masuk ya. Kemudian aktif. Kalau aktif Adip gerak terus. Salah hati. Oh iya. Terus sakit marah. apa nih? Tugas tepat waktu berarti tadi terakhir tentang kompak berarti Solidaritas. saling menyayangi. Iya. Iya, solidaritas benar. Kan tadi udah tepuk tangan ya, saya mencintai kalian. Saling bikin konsentrasi bubar. Oke, dari sini berarti sudah ada ya. Pertama, ini ada yang mau bantu sekretaris, ada yang sekretaris. Tessa. Bella, sekretaris. Ya Bu, kenapa? Tulis di sini aja Tessa. Apa Bu? Di sini aja bisa kali nomor satu. Apa Bu? Oke. Tapi bukan jadi. Keyakinan kelas. Bisa Kak? Ya di garis nomor 1 berarti ya. Nah, jadi dari yang kita tulis tadi itu kan ada kata tidak ya. Kalau kalian paham gak sih kalau kalian ngomong tidak pasti dilakuin kan? Ya. Bisa dilakuin. Jadi kalau bisa dari kata-kata yang tadi kira-kira dipindahkan dengan kata-kata yang positif. Itu. Contoh nomor 1. Saling menghargai satu sama lain itu udah positif atau masih negatif? Positif terus. Bukan ditulis saling menghargai. Saling. Oke ya. Nomor 2. Nomor 2 tidak bermain di kelas. Negatif. Berarti digantinya jadi apa? Sama aja. Apa coba? Boleh main tapi di luar. Boleh main di luar kelas. Apa? Oh, sebaiknya good. Selanjutnya tidak keluar kelas pada jam kosong. Berarti apa? Oh. Ya, good. Keluar kelas saat jam istirahat. Nah, makanya jangan pakai kata tidak dan jangan ya. Kemudian menjaga kebersihan. Itu positif atau negatif? Positif. Tulis ya. Menjaga kebersihan. Keempat, melaksanakan kewajiban. Itu udah positif ya. Kemudian tidak berisik. Nah, tidak kan nggak boleh, tapi jadinya berisik. Jangan diam. Diam, tidak berisik berarti apa? Dia mengurangi volume. Ini yang lihat tidak berisik itu berarti diam. Diam itu mah.
koma, yang lain mendengarkan. Tidak bermain handphone berarti apa? Bermain handphone. Tidak bermain handphone, positifnya apa katanya? Jual HP-nya. Jual saja HP-nya. Jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Tidak bermain HP apa, Nak? Bermain lah. Mainlah main karet. Oh, bijak dalam menggunakan handphone. Good. Terus, izin saat ini pas positif ya. Izin saat meminjam barang rumah. Izin saat meminjam barang sudah positif negatif? Positif. Ya, udah cukup positif. Terus mengerjakan tugas tepat waktu sudah positif atau belum? Positif, bagusnya positif, asal jangan positif. Kopi. Goreng tangan. Jangan apa? Tepat waktu. Aktif, berarti ini kata-katanya aktif dalam kegiatan kelas. Ingat ya? Aktif dalam kegiatan kelas. Jelas ya. Terakhir, selalu ini positif ya atau Positif tapi agak susah direalisasikan ya. emang nggak kompak ini apakah harus Iya, semua kompak sama ini. Semua aku di kompak. Benar. Tahu benar. Dalam acara baru 2 kali ikut kompak, ikut kelas. Kemudian tepuk tangan buat IPS 2. Ada. Masa kita tiap bulan ganti ya? Emang ganti belum? Oke, nanti diskusinya dulu ya. Habis ini nanti yang masuk itu. Oke. Oke, nah ini dia yang namanya keyakinan kelas. Sesuatu yang kalian yakini dan guru juga meyakini itu dan kita bisa sama-sama diterapkan di dalam kelas ya dengan kata-kata yang positif. Kalian juga paham tadi kalau misalnya kita bilang tidak, kita bilang jangan, itu malahan kita lakuin. Ada boxnya tertutup, ada lubang kecil tulisannya jangan dilihat. Gimana tuh? Iya. Pengennya tulisnya apa? Jangan jangan dibuka pintunya, malah pengen dibuka gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau bisa kita hindari kata-kata yang negatif, kita ubah semuanya menjadi positif. Oke? Ya. Gimana tadi? Jargon yel IPS 2 coba terakhir. Bingung deh, suka bingung tapi Memang beda-beda bagaimana? Ya, IPS 2 langsung. Ya. Oke, ya. Ini dia. Tinggal kita pindahkan nanti kata-kata ini ke tulisan yang besar supaya kita kelihatan gitu ya di dalam kelas. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita yel ya. Tapi gimana ya IPS 2? Ayo tutup. Di IPS 2 ya, IPS 2 Jos. Berapa? Oh, 3 kali. Oh, 3 kali berarti ini semuanya tahu apa yang doang nih? Tahu. Tahu. IPS 2 Pak Jos. Setiap hari juga gue bilang IPS 2 Pak. Iya. IPS 2 maju sudah. Iya, benar. Berarti kita tutup dulu, nanti saya pindahkan ke depan kameranya, oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3.
Ta'ala, Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat kumpul bersama duran ini. Kemudian salawat wassalam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 2 Cilengsi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 2 Cilengsi, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini CGP SMA Negeri 2 Cilengsi akan melaksanakan diseminasi budaya positif SMA 2 Cilengsi ya, di mana guru penggerak ini memiliki program ya, kemudian tujuannya adalah menjadi guru yang tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak SMA 2 Cilengsi dapat kita pahami bersama dan kita laksanakan di SMA di 2 Cilengsi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Bapak Kepala SMA 2 Cilengsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari saya selaku CGP angkatan 9 ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Cilengsi yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Humas dari SMA Negeri 2 Cilengsi, dan saya menghormati Bapak Ibu guru sekalian yang alhamdulillah diberikan sehat, bisa hadir, bisa mendengarkan diseminasi saya hari ini. Langsung saja, hari ini tujuan saya ingin berbagi informasi tentang apa yang saya dapatkan di CGP angkatan 9 ini tahun 2023-2024 ya Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini topik yang akan dibahas yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke dalam topik kita, mari kita saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tertawa bersama Bapak Ibu ya. Tertawa ya. Kalau saya bilang tertawa berarti 3 kali, berarti 3 kali ketawanya haha gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Mari tertawa 3 kali. Mari tertawa 2 kali. Mari tertawa 1 kali. Mari tertawa tanpa suara. Oke, ya tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya, alhamdulillah siang-siang tertawa. Nanti bisa berapa kali tertawanya. Oke, masuk ke dalam topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, makna dari kata disiplin itu sendiri yaitu seorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab bertahap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini yang mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara itu pertanggungjawaban selalu menjadi sisi hanya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun arti yang tidak lain ialah orang tidak harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku dari segala hak dan kewajibannya. Ya, ini ada di buku Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada 3
motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada presentasi adalah alat komunikasi yang dapat berupa peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar untuk melengkapi hidupnya. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya apa, Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup, berarti manusia memerlukan makan, memerlukan minum, ya Bapak Ibu ya, tempat tinggal dan sebagainya. Pangan. Oke. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kalau kasih sayang berarti perlu kasih sayang antara dari orang tua, kemudian dari anak, kakak adik, teman-teman di sekitarnya atau pasangan hidupnya. Kemudian ada kesenangan atau fun, ya, kesenangan. Jadi sama kayak tadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk tertawa ya, itu karena pada dasarnya manusia itu butuh kesenangan untuk menghibur dirinya. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom, bebas dalam mengutarakan apa yang pendapatnya, apa yang dia mau dan sebagainya. Yang terakhir ada penguasaan atau power. Sebagai manusia kita itu punya ego ya Bapak Ibu. Ego itu pasti bagaimana caranya kita mau apa yang kita mau itu terlaksana. Ya, itu salah satunya dari penguasa itu sendiri. Selanjutnya posisi kontrol eksklusifnya. Di sini tuh ada 5 posisi kontrol itu, ya, dibagi jadi 3. Yang pertama ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil dan sukses. Nah, itu dibagi 2, masih ada kontrol diri dan kontrol dari luar. Nah, kalau yang masuk dari yang gagal itu ada 2. Yang pertama ada penghukum, ya, posisi kontrol penghukum, di mana di sini posisi ini menghardik atau menunjuk atau menyakiti si orang tersebut, ya. Nanti kita sama-sama lihat contohnya. Kemudian yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru berarti mengajak si anak atau membicarakan sesuatu yang membuat anak itu selalu merasa bersalah dengan apa yang dia berbuat. Nah, kemudian di bagian yang identitas berhasil, yang kontrol diri dari luar. Yang pertama itu ada teman, di mana membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia kalau dianggapnya sesama teman, jadi happy gitu bawahnya. Yang kedua ada pemantau, di sini menghitung dan mengukur. Ya, jadi hanya menilai dari nilai-nilai yang ada, benar atau tidaknya. Yang terakhir dari identitas berhasil, dari kontrol dirinya, yang ini paling benernya ya Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol manager, di mana mengajak dengan pertanyaan-pertanyaan dan dengan diskusi. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini ada videonya tentang posisi seorang guru penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Nah, itu dari posisi penghukum ya Bapak Ibu. Di sini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh seperti matanya melotot, terus jarinya menunjuk-nunjuk ya. Kemudian biasanya ketika posisi ini diterapkan kepada murid, dampaknya pada murid itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku gitu ya. Ini contoh dalam posisi penghukum. Nah, ini biasanya juga kalau di sekolah kita mungkin insya Allah nggak ada ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang seperti ini. Kalau di luar sana tuh yang jauh biasanya ada contoh-contoh yang sampai muridnya itu saking tersakitinya dengan posisi penghukum ini, dengan kata-kata guru tersebut, bisa sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, seperti yang sudah baru-baru ini, yang kemarin ada kasus penusukan dan segala macam gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, yang di sini posisi pembuat rasa bersalah. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu ada keluar kata-kata yang menyakiti. Kalau di sini guru mengeluarkan kata-kata yang membuat rasa nggak enak dari si murid tersebut. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, dampaknya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya ya. Nah, kalau di sini mungkin kalau dari penglihatan saya yang biasanya dilakukan atau yang misalnya keluar nggak sengaja kali dari guru-guru itu biasanya kayak bilang, kok kamu gitu terus sih, emang kamu nggak kasihan sama orang tua kamu, nggak kasihan sama guru bapak guru kamu, orang tua kamu membiayai dan segala macam. Nah, itu salah satu contohnya dari posisi pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya ini ada posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin sendiri. Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, yang ini adalah posisi sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Ya, seperti karena posisinya teman, berarti merasa ada yang melindungi dia. Jadi ketika dia berbuat salah, ya tadi nanti akan timbul kata-kata ntar nggak diomelin kok sama ibu ini gitu. Nah, itu contoh dari posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, ini posisi pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ketika mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah. Nah, Bapak Ibu, kalau di posisi pemantau ini lebih menggali apa yang salah yang dia lakukan dari peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah tersebut. Selanjutnya itu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini adalah posisi di mana yang diharapkan bisa kita terapkan. Nah, posisi terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, di sini dari video tadi kita sama-sama paham bahwa sebenarnya kita sebagai guru cukup untuk mengarahkan pada permasalahan anak, mengarahkan untuk jalan keluarnya, bukan memberikan jalan keluar. Biasanya permasalahan itu bisa diselesaikan oleh anak itu sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Tapi biasanya kita kan sebagai guru, ya kalau ada anak bermasalah, biasanya kita nggak secara langsung itu bilang kalau nanti kamu gini ya, atau enggak sebaiknya kamu seperti ini. Nah, itu lebih baik tidak seperti itu, tapi lebih mengarahkan supaya solusinya itu timbul dari anak itu sendiri. Nah, tadi kan kita di video terakhir itu ada terkait dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mungkin kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu familiar bagi kita. Kita biasanya itu tahunya kontrak belajar, kontrak kelas atau peraturan kelas. Tapi di sini kita menggunakan kata keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, di sini ada menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kemudian, mengapa keyakinan kelas bukan malah peraturan? Kenapa bukan peraturan saja? Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulianya. Nah, beda banget ya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan itu timbul biasanya dari satu pihak, tapi kalau keyakinan itu dari semua pihak dan saling meyakini. Nah, ini contohnya keyakinan kelas, yaitu ada satu, contohnya selalu bersikap positif. Kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Tiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya.
Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang terakhir, senantiasa membantu satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada pertanyaan reflektif ya Bapak Ibu. Saya bacakan contoh dari pernyataannya. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Nah, pada saat itu, guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan. Irfan mengapa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Dan pada saat berusaha untuk menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kemudian kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, di sini dari pernyataan tersebut kemudian ada pertanyaan. Yang pertama, apakah menurut Bapak Ibu sekalian setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Setuju nggak Bapak Ibu dengan tindakan tersebut? Tidak. Gimana Bu Arum? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena kenapa Bu Arum? Karena mempermalukan siswa. Iya, karena mempermalukan ya Bapak Ibu. Kalau kita mempermalukan anak di depan umum, itu nanti yang terkena bukan hanya sosialnya, tapi juga psikisnya dan mentalnya juga nanti kena. Kemudian yang kedua, menurut Anda, menurut Bapak Ibu sekalian, tindakan Pak Seno terhadap Irfan hukuman ya? Iya. Kenapa bisa dikatakan hukuman Bu Fatia? Karena terjadinya tiba-tiba. Oh, setiba-tiba ya, tanpa adanya perjanjian dulu. Jadi ya sepihak aja ya. Ya. Beda dari kalau keyakinan kelas harus semua pihak, tapi ternyata yang di sini adalah sepihak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita bahas tentang hukuman. Tadi ngebahas tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan pada biasanya berupa fisik maupun psikis. Nah, murid atau anak ini disakiti oleh suatu perbuatan dan atau kata-kata, yaitu hukuman. Nah, kalau untuk konsekuensi itu sendiri sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuknya itu konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena tadi beda, kita latihan dulu nih hukuman atau konsekuensi dengan beberapa dan pernyataan di sini. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu masuknya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oh ya, oke, hukuman ya. Nah, selanjutnya memberikan coretan yang dibuatnya di meja, membersihkan.
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman-temannya yang sudah dicoret-coret. Berarti ini maksudnya konsekuensi. Sudah paham pasti ya guru-guru SMA Negeri 2 Cilengsi bedanya hukuman atau konsekuensi. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian benar semua. Oke, nah selanjutnya setelah tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kemudian lanjut ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut si dosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, tadi setelah ada hukuman dan konsekuensi, nah disinilah hadirnya restitusi, di mana setelah diberikan konsekuensi, kan tidak boleh dihukum ya, adanya mungkin konsekuensi. Nah, setelah diberikan konsekuensi, nah ini adalah peran Bapak Ibu dengan manajer tadi, posisi manajer tadi ya, adalah restitusi, di mana Bapak Ibu bertugas untuk mengarahkan dan memonitoring ya dari anak itu supaya menjadi yang lebih baik. Nah, di sini dalam restitusi itu ada sebuah teorinya, yaitu ada segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiganya. Nah, ini adalah segitiganya, yaitu ada 3 utama, yaitu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasinya, kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinannya. Nah, di sini langkah pertama tadi udah ya, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teorinya ketika menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau menstabilkan identitas itu kita menstabilkan emosinya juga, mengajak anak untuk tahu di mana posisi dia, salah benarnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah menstabilkan, kemudian dikuatkan lagi apa perilaku yang salahnya. Kemudian 3, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, keyakinannya tadi balik lagi ya, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Nah, sudah penutup dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, sekian diseminasi saya hari ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran. Mungkin kita memang belum sempurna Bapak Ibu, maka dari itu saya hadir memberikan informasi, dan nanti kedepannya kita sama-sama terapkan untuk menjadi guru yang profesional Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita tutup, kita tertawa lagi ya. Mari tertawa 3 kali. Mari tertawa 2 kali. Mari tertawa 1 kali. Mari tertawa tak ada suara ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sekian. Ya Bapak Ibu, jangan pulang dulu ya.